Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Aku Suka Menuturkan yang dipersembahkan oleh Komisi Anak-anak GKJ Samirono Baru Yogyakarta. Bertepatan dengan Hari Anak-anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, mengingatkan kita untuk memperhatikan perkembangan anak-anak kita. Di era modern ini, kita melihat anak-anak suka bermain gadget. Gadget itu apa sih? Gadget adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dan gadget bisa memudahkan pekerjaan manusia agar menjadi lebih praktis dan efisien. Misalnya, memudahkan komunikasi, membantu anak mencari informasi tentang apa saja. Jadi, gadget sebenarnya sangat bermanfaat bila digunakan dengan baik. Tapi bagaimana jika gadget dipakai oleh anak-anak? Tentu saja ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, aku suka menuturkan bulan ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2022. Maka, edisi yang ke-17 ini kami mengambil tema pengaruh gadget bagi anak. Di sini telah hadir narasumber kita, Ibu Dr. Sri Ariyanti Kristianingsih, MSI, MH, Psikolog. Halo Ibu Kris. Halo juga Mbak Wulan. Oke, selamat datang di program Aku Suka Menuturkan. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Oke, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Ibu Kris mengawali karir pada tahun 2001 sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW. Minat beliau di psikologi sosial dan psikologi forensik dan berminat dalam pelayanan anak. Dan saat ini beliau masih menjabat sebagai koordinator Pusat Layanan Psikologi Satya Wacana dan koordinator Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Betul Ibu? Ya, betul. Luar biasa. Ini suatu yang sangat luar biasa. Pelayanan Ibu ada di mana-mana. Ibu menyukai pelayanan anak juga? Iya, betul. Dalam setiap keseharian juga pasti banyak yang berkonsultasi masalah anak dengan Ibu, ya? Iya, ada yang juga berkonsultasi atau juga mungkin mengisi program-program yang terkait dengan anak begitu. Oh, boleh. Nanti saya juga mau. Kita nanti telepon ya, Bu. Terima kasih. Bincang-bincang kita bersama beliau pasti akan menambah wawasan kita tentang perkembangan psikologi anak-anak. Komisi Anak-anak juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan iman Kristen anak-anak. Sebelum kita memulai bincang-bincang, mari kita lihat tayangan berikut ini. Halo Dek. Halo ya, Baru ngapain? mau ngerjain tugas matematika. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Yang mana tuh? Loh, ini kan pernah ajarin. Kenapa nggak bisa? Aku lupa. Lupa. Oh, kamu kurang konsentrasi tuh, kebanyakan main HP sih. Dibilangin kalau HP itu buat belajar, bukan buat ngegame, buat yang lain. Ya? Iya, iya. Diingat. Biar kamu bisa konsentrasi, kurangi main HP-nya ya. Iya, iya. Ya. Kasih. Shalom,
Perkenalkan, saya adalah Ibu Mega. Saya adalah orang tua dari Brigita dan Andrew. Saya akan sedikit bercerita tentang anak saya yang nomor 2, yaitu Andrew. Andrew di bulan September besok itu usianya 4 tahun. Kemudian kegiatan sehari-hari yaitu dari Senin sampai dengan Jumat itu bersekolah, playgroup, itu mulai jam 7:30 pagi hingga 10 pagi. Kemudian biasanya saya jemput dan ikut saya untuk bekerja karena saya punya usaha sendiri. Biasanya karena saya bekerja, itu saya memberikan gadget kepada Andrew. Gadgetnya itu berupa iPad, karena memang saya berikan karena memang layarnya lebih besar dan dia lebih enak untuk melihatnya. Biasanya Andrew itu seringnya menonton YouTube. Jadi saya memberikan batasan kepada Andrew hanya boleh menonton YouTube Kids saja. YouTube Kids, YouTube yang sesuai dengan usianya dia, yaitu 3-5 tahun. Tetapi dalam kenyataannya, pada saat nonton YouTube Kids saja, YouTube Kids, YouTube yang sesuai dengan usianya dia, yaitu 3-5 tahun. Tetapi dalam kenyataannya, pada saat mau makan siang atau ketika gadget tersebut, iPad tersebut saya ambil, itu yang terjadi adalah biasanya Andrew tuh jadinya marah, kemudian seringnya menangis dan beberapa kali itu melempar gadget tersebut gitu. Nah, yang saya ingin tahu apakah hal tersebut wajar atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dalam menghadapi anak yang mungkin ya seperti Andrew tersebut yang belum bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian belum bisa untuk mengontrol emosinya dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, sekelumit tayangan yang terjadi pada sebagian kecil keluarga. Ibu Kris, Iya, Mbak Bulan. ya kita sudah menyaksikan tayangan video tadi. Terlihat sebuah komunikasi antara orang tua dengan anak. Iya. Ya, beberapa permasalahan yang terjadi karena penggunaan gadget. Ya. Iya. Di sini saya memiliki pertanyaan, Ibu. Apa dampak positif dan negatif penggunaan gadget? Yang pertama, oke. Yang kedua, apakah bisa menimbulkan efek kecanduan pada anak-anak? Oke. Ya, yang ketiga Ibu, yang terakhir ini Ibu, bagaimana kita sebagai orang tua harus bersikap di era yang serba digital? Oke. Monggo Ibu. Langsung ini ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara semuanya dan Mbak Ulan. Saya kira sekarang ini kita hidup di zaman yang perkembangan teknologi ya yang makin luar biasa. Kita tidak mungkin hidup tanpa gadget kan. Yes, betul. Jadi siapapun dari yang kecil sampai yang tua begitu semua dipengaruhi oleh gadget. Nah, tadi sudah disampaikan gadget itu memang perangkat elektronik ya yang membantu kita, dan kita biasanya memang mengenal gadget tuh yang paling umum yang kita sering gunakan adalah smartphone. Dan sekarang ini apalagi di masa pandemi kemarin sejak 2020 hampir semua orang pegang smartphone, hampir Betul, gitu ya, betul, hampir betul, semua orang. Ibu. Dan bicara tentang gadget tadi saya sudah mengatakan dengan situasi sekarang ini, sekarang ataupun juga nanti selanjutnya kita tidak mungkin lepas dari gadget dalam arti. Iya. Tetapi kita perlu pahami bahwa ada perubahan yang terjadi dengan adanya gadget tadi, dan perubahan itu bisa sifatnya positif, maksudnya bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Seperti tadi yang disampaikan, ditanyakan Berarti, oleh. betul, ada positif dan ada negatif. Betul sekali. Oke.
Nah, kita sebelum bahas tentang dampak yang tadi, kita bicara tentang perubahan dulu ya Mbak ya. Siap. Dengan adanya perkembangan teknologi tadi, kita banyak menggunakan smartphone begitu ya. Salah satunya yang paling sering digunakan itu membuat ada perubahan di dalam kehidupan kita. Yang jelas perubahan komunikasi. Kalau dulu komunikasi lebih banyak langsung gitu ya. Sekarang kita nyata gitu kelihatan. Tapi sekarang ini kita bisa komunikasi tidak langsung juga bisa gitu ya. Jadi menggunakan, kita bisa berkomunikasi dengan orang di berbagai dunia secara langsung, melihat orangnya begitu juga. Kalau dulu banyak teman. Jadi kita bisa punya banyak teman ya. Tadi itu berdampak juga pada perubahan relasi sosial kita. Tadi relasi sosial sebelumnya itu relasi yang harus ketemu gitu ya. Sekarang rapat aja bisa di mana tempat, di berbagai tempat kita bisa rapat bareng gitu kan. Termasuk sekolah juga adanya dari rumah gitu ya, juga bisa gitu ya. Apalagi di masa pandemi kemarin ya. Kemudian tadi perubahan mencari informasi. Kalau dulu, zaman kita dulu kalau mau mengerjakan sesuatu harus ke perpustakaan. Cari buku-buku gitu ya. Dan bau. Bau buku maksudnya. Bau buku gitu ya. Tapi kalau sekarang di mana aja kita bisa mencari, mengakses selama ada internet gitu ya. Kita bisa mencari informasi menggunakan gadget kita. Kalau anak-anak bilang Mbah Google. Iya, dari Mbah Google ya. Dari guru semua orang gitu kayaknya. Betul. Nah, termasuk juga perubahan perilaku pembelian gitu ya. Kita dulu membeli kan harus langsung ketemu, kalau langsung ke swalayanya atau langsung. Kalau sekarang penjualan online makin banyak gitu ya. Bahkan anak-anak pun juga sudah bisa membeli, pinter juga. Kadang membeli sesuatu menggunakan kartu kredit mamanya, mamahnya atau papahnya. Nah itu juga bisa terjadi juga begitu. Nanti tergantung kita seperti apa begitu ya. Termasuk konsep dalam bekerja atau belajar gitu. Nah, apalagi kemarin kita mengenal situasi waktu pandemi ada belajar dari rumah, school from home ataupun juga bekerja dari rumah. Seperti itu. Dan itu mau tidak mau kita menggunakan sarana atau apa tadi, fasilitas gadget tadi, smartphone tadi. Termasuk juga perubahan pemanfaatan waktu luang. Kalau waktu luang biasanya kita, kalau waktu zaman dulu waktu luang ya kita buat baca buku atau ngobrol atau mungkin dengan hobi kita gitu ya. Sekarang waktu luang dimanapun orang sambil nunggu atau apa kita bisa malah justru ngutek HP kita gitu ya. Jadi kita diam-diaman gitu ya. Malah dulu ada istilah jauh di mata dekat di hati. Sekarang dekat di mata jauh di hati. Gara-gara gadget ya. Karena misalnya saya dan Mbak Wulan berdekatan itu hampir sama-sama menunggu misalnya nih. Tapi kita tidak ngobrol, tapi kita malah justru asik dengan gadget kita. Memanfaatkan waktu luang misalnya entah itu cari informasi ataupun juga misalnya nonton film atau kalau main game itu kan kalau memanfaatkan waktu luang begitu ya biasanya. Atau tadi juga artinya ada perubahan gaya hidup dalam kehidupan kita karena perkembangan teknologi tadi. Nah, semua terkena, semua terdampak termasuk anak-anak. Apalagi di situasi yang pandemi kemarin itu mau tidak mau memaksa anak juga untuk belajar juga menggunakan sarana itu. Nah tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ulan ya. Ada pertanyaan apa sih manfaat positifnya ataupun juga dampak negatifnya? Ada enggak gadget? Gadget itu ibaratnya sebuah pisau, sebuah alat. Itu kan pasti tergantung kita memanfaatkannya seperti apa. Pasti ada cara menggunakannya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Sama juga gadget pun demikian sebagai sebuah alat. Makanya kalau tadi bicara dampak positifnya apa, manfaatnya apa, tadi sudah kita singgung sedikit tadi ya. Yang pertama jelas gadget itu sebagai sarana atau alat untuk mencari informasi. Tadi dengan internet kita bisa menggunakan smartphone kita untuk mengakses informasi dari segala macam secepat mungkin. Dan secepat mungkin begitu kita klik langsung ribuan informasi ada, tinggal kita saring, kita tinggal pilah dan pilih gitu ya. Tergantung kitanya. Kita itu mencari informasi. Makin cepat. Nah, kalau yang lain tadi menambah wawasan jelas. Makin banyak informasi, tentu kita makin banyak wawasan kita dapatkan. Entah itu dewasa, entah itu anak-anak juga demikian sama gitu ya. Anak-anak sekarang belajar mencari menjawab soal-soal dari guru-guru. Kalau tidak tahu tadi tanya ke Mbah Google ya. gurunya kadang-kadang guru itu juga harus ini ya belajar untuk meningkatkan diri juga. Kalau enggak ya apa bedanya dengan tadi yang ada di
di internet ataupun juga dengan Mbah Google tadi. Bisa-bisa nanti pinter muridnya ya. Tapi nggak apa-apa juga sih ya. Karena seringkali kan kita orang tua gaptek ya Bu. Nah justru itu Gitu ya. orang tua karena nggak mau belajar, Ya. jadi makanya akhirnya bisa tertinggal dari anak-anaknya. Tapi tetap saja anak-anak belajar kehidupan dari kita yang lebih tua Bu, Betul. yang sudah makan asam garam katanya. Kalah pengalaman. Nah, kalau kita kalah bilang. pengalaman betul. Betul. Jadi yang tadi manfaat yang kedua menambah wawasan ya. Ya. Manfaat yang lain terkait juga sebetulnya gadget itu bisa mengasah tadi dengan adanya informasi, wawasan kita makin banyak. Itu kan berarti sama aja menambah atau mengasah kemampuan berpikir kita. Jadi itu bisa kita pakai, termasuk anak-anak pun juga bisa gunakan itu, menstimulasi, merangsang anak-anak tuh belajar. Bahkan sebetulnya dari anak yang usia dini ya, itu juga bisa distimulasi menggunakan gadget tersebut. Ya. Selama waktunya juga memang juga harus dikontrol dan sebagainya. Nah, kemudian merangsang untuk berimajinasi, kemudian juga mengembangkan kreativitas kita. Termasuk misalnya contohnya kalau orang tua mencari berbagai macam resep, mengolah berbagai macam, misalnya kemarin Idul Adha dapat daging banyak, mau dimasak apa nih gitu. Betul. Nah, kalau sekarang sudah sangat jarang mencari buku resep, langsung aja cari pakai gadget kita, klik ya. Olahannya bisa macam-macam. Nah itu juga bisa mengembangkan kreativitas, menambah kreativitas. Nah termasuk juga anak-anak pun juga begitu, bisa memanfaatkan gadget itu untuk mengembangkan kreativitas. Nah itu kan tentunya positif ya, begitu. Nah kemudian jelas untuk alat komunikasi tadi sudah saya sampaikan. Kalau dulu kalau tanpa belum ada perkembangan teknologi yang sudah cepat seperti ini, kita tadi kalau anak jauh dari orang tua atau jauh kita punya teman yang jauh gitu kan agak susah, harus surat menyurat dulu, gitu, nunggunya lama gitu ya. Nunggu Pak Pos. Zaman kita nunggu Pak Pos gitu. Kalau sekarang langsung aja telepon, nggak cuma telepon, nggak dengar suaranya tok, tapi juga bisa langsung lihat wajahnya gitu. Betul. Kangen ya bisa langsung segera ketemu, meskipun tidak berjumpa langsung, gitu. Tidak bisa menyentuh. Irit di ongkos. Tetap bisa berkomunikasi. Hanya butuh kuota ya Bu. Betul. Kita tidak perlu harus keluar negeri untuk menjumpai teman kita yang ada di luar negeri. Itu dari sisi manfaatnya gadget tadi. Tadi juga manfaat sebagai media hiburan ya. Kita bisa menggunakan gadget untuk memanfaatkan waktu luang kita untuk misalnya hiburan, bisa main game atau menonton film gitu, ataupun dengerin musik gitu ya. Nah itu juga semuanya menggunakan fasilitas gadget begitu. Dan yang jelas tadi alat untuk membangun jaringan, menambah teman, menambah link pekerjaan atau bisnis ya. Nah kalau anak-anak ya berarti teman gitu ya. Itu juga bisa membangun jaringan. Itu adalah antara lain manfaat positif dari gadget itu sendiri. Tapi seperti tadi saya katakan bahwa sebagai sebuah alat tentunya bisa dua gitu ya dampaknya. Ada positif, ada negatif juga. Kalau kita tidak berhati-hati, gadget itu juga bisa menjadi bumerang dalam arti akhirnya berdampak negatif bagi kehidupan semua orang termasuk anak-anak. Nah apa saja sih sebetulnya dampak negatif? Yang jelas ada banyak masalah terjadi ketika kita banyak menggunakan gadget. Bisa masalah yang terkait dengan fisik, misalnya mata. Kalau saya matanya apalagi sudah pakai kacamata ya, atau anak-anak makin banyak menggunakan gadget, peluang mata capek. Kemudian kalau nggak diantisipasi tadi bisa terjadi gangguan mata karena penggunaan gadget. Begitu. Ada banyak bisa gangguan penglihatan gitu ya, masalah penglihatan karena penggunaan gadget yang berlebihan begitu. Atau mungkin terlalu dekat nontonnya gitu ya, atau mungkin waktunya terlalu banyak yang dipakai. Terus kemudian kekakuan di sini biasanya nih otot-otot begitu ya, otot leher gitu ya. Kemudian itu secara fisik ya. Kemudian bisa juga kadang-kadang kalau kita menggunakan gadget itu kan duduknya juga nggak pas ya. Jadi kadang-kadang tulang belakang itu juga bisa cedera gitu ya, atau jadi bungkuk atau gimana gitu ya. Karena kita kalau misalnya menggunakan gadget tidak pada posisi yang pas gitu, itu juga berarti bisa nanti akan muncul pembiasaan ya. Ya, karena kebiasaan itu tadi ya gitu. Kadang-kadang apalagi anak-anak pakai gadget sambil tiduran ya, itu kan juga bisa nggak cuma anak-anak sih, kita pun juga gitu kan. Posisi yang sudah
nyaman. Iya, Kita kalau lupa. sudah PW posisi wena. Kadang lupa kapan harus Iya. berhenti. Nah, itu antara lain yang kaitannya dengan fisik ya. Ada banyak persoalan muncul secara fisik gitu. Pusing gitu ya. Itu kan juga karena terlalu sering melihat gadget itu kan juga bisa akhirnya pusing dan sebagainya. Nah, itu dampak fisik. Dampak yang lain terkait dengan emosi, psikologis juga bisa berpengaruh. Misalnya kita akhirnya bisa sulit konsentrasi karena tadi adanya penggunaan gadget yang berlebihan. Kemudian bisa juga berdampak pada akhirnya memunculkan emosi-emosi yang tidak tepat, dan kemudian misalnya orang atau anak mengalami gangguan emosi seperti misalnya mudah marah begitu. Karena apa? Ya bisa karena misalnya konten dari tontonan-tontonan yang dia tonton itu, atau mungkin juga permainan-permainan yang jenis permainan-permainan yang digunakan gitu ya, sehingga kemudian dia tidak bisa mengontrol emosinya, kemudian memunculkan perilaku agresivitas gitu ya, kekerasan. Entah itu pada gadgetnya atau barang-barang ataupun pada hal lain, benda lain, atau mungkin juga bisa pada orang. Nah, itu juga bisa muncul terjadi persoalan itu kalau kita tidak berhati-hati untuk penggunaan gadget yang berlebihan begitu. Bisa separah itu ya? Bisa, Ibu. Kemudian juga terkait dengan relasi sosial. Kalau bicara kita menggunakan gadget, apalagi sudah dalam porsi yang lama, kita akhirnya tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, akhirnya kita jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar, kita tidak berempati, akhirnya mengurangi itu ya. Jadi akhirnya ada persoalan terkait dengan relasi. Padahal anak juga kan perlu belajar untuk berelasi dengan orang lain. Kemudian meskipun relasi itu juga bisa dilakukan secara dunia maya ya, tapi tetap saja relasi nyata itu juga menjadi hal yang penting, apalagi dengan orang-orang dekat yang ada di rumah misalnya gitu. Kalau terlalu fokus dengan gadget, bisa dengan orang serumah juga akhirnya tidak peduli, fokusnya pada gadget. Bahkan mungkin bisa tidak peduli dengan dirinya sendiri, lupa makan, lupa minum, lupa istirahat. Nah, itu juga bisa, kalau itu sampai kecanduan, bisa berdampak begitu. Atau kalau misalnya pada anak, terutama kalau anak usia dini, itu juga bisa, yang harusnya dia misalnya belajar untuk misalnya berbicara, berbahasa begitu ya. Mungkin dari sisi kosakata mungkin dia bisa ada banyak kosakata yang dapat ya, tetapi yang terambil, tetapi dia mungkin tidak melatih ketika dia harus berkomunikasi dengan orang lain, sehingga bisa kemudian juga ada persoalan terkait dengan bahasa, sehingga biasanya anak-anak yang terlalu banyak menggunakan gadget itu juga menjadi bisa saja akhirnya kurang terampil berkomunikasi secara memproduksi bahasa begitu. Nah, itu juga bisa berdampak begitu. Berbeda dengan anak-anak yang bermain karena kan langsung ngomong gitu ya, langsung dan juga mengerti misalnya emosi tertentu begitu ya. Itu kan juga bisa belajar. Kalau berkumpul kan bisa saling menirukan satu sama lain. Betul. Ya? Nah, dampak negatif yang lain, orang biasanya kalau udah main gadget itu kan pasti diam duduk ya Bu ya. Betul. Nggak ada orang yang main gadget sambil jalan-jalan atau lari-lari kan nggak ada Bu. Atau sambil olahraga. Kecuali kalau bisa jatuh HP-nya. Atau kecuali kalau gadgetnya dipakai untuk olahraga beda ya. Itu beda. Tapi kebanyakan orang menggunakan gadget itu kan duduk diam, pasif gitu. Yang aktif hanya jempolnya. Jempolnya ada keram jempol. Jempol sama menunduk begini ya. Nah, biasanya akhirnya kemudian membuat orang menjadi malas bergerak, atau akhirnya menjadi suka sesuatu yang instan, karena apalagi perkembangan teknologi sekarang kan cepat semuanya tadi ya. Semua hal bisa dicari dengan cepat. Nah, itu akhirnya orang menjadi malas, anak juga bisa menjadi malas dan suka sesuatu yang instan, tidak suka dengan proses. Nah, itu juga harus hati-hati. Anak-anak yang malas, ataupun kita juga yang malas bergerak, akhirnya obesitas Bu. Anak banyak obesitas sekarang gara-gara malas bergerak. Padahal anak kan harusnya dunia bermain, harus bergerak, memstimulasi motoriknya ya. Motoriknya berjalan, berlari. Nah, itu kalau dia terlalu fokus dengan gadget, bisa akhirnya tadi menjadi obesitas, dan juga tadi fokusnya pada sesuatu yang instan, tidak setia dengan proses begitu, tidak mau berjuang. Jadi akhirnya mudah menyerah, dalam maksudnya ya sudahlah, karena meninggalkan, tidak mau berjuang dulu karena bisa sesuatu yang lain bisa diraih gitu kan. Sekarang dengan gadget sekarang kita bisa memilih banyak hal kan gitu ya. Tidak perlu memperjuangkan. Contohnya kalau mau membeli sesuatu, kalau dia lama kita bisa cancel. Udah, kalau cari yang lebih cepat kan gitu kan. Tidak mau menunggu orang itu mengantar ke kita gitu kan.
Nah, itu contohnya yang kalau kita perlu hati-hati. Nah, risiko yang lain ya terkait kalau ada penyalahgunaan, kalau sekarang ini ya bisa ada pornografi gitu ya. Akhirnya jatuh anak-anak ataupun bisa kemudian menonton konten-konten yang tidak tepat, tidak sesuai. Entah itu konten yang berupa kekerasan yang tadinya bisa berdampak pada emosinya dan juga bisa berdampak akhirnya dia mengalami gangguan emosi dan perilaku. Termasuk juga tadi ketika dia menonton konten yang pornografi ya dia akhirnya bisa saja kemudian menjadi edik atau kecanduan tersebut. Jadi bukan hanya kecanduan gadget saja, tetapi juga kecanduan pornografi atau hal-hal yang sifatnya tidak tepat begitu. Bahaya sekali itu. Ya. Kemudian kalau hal yang lain dampak negatif tadi orang akhirnya sekarang bisa jatuh ke perilaku konsumtif. Dengan mudahnya orang bisa membeli online dan pembelian online mungkin lebih murah daripada pembelian yang tidak online begitu. Nah, seperti tadi saya katakan anak-anak juga bisa sekarang anaknya teman saya itu bisa membeli meja anak teman saya itu SD kelas 4 dia bisa membeli meja belajar yang dia inginkan dari gadgetnya sendiri dengan menggunakan kartu kreditnya mamahnya dan itu dia tidak sepengetahuan mamahnya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak hati-hati akhirnya bisa jadi begitu. Anak-anak bisa tadi terjatuh pada perilaku konsumtif, membeli sesuatu yang mungkin bukan pada kebutuhan tetapi keinginan begitu. Termasuk gonta-ganti gadget itu kan juga bisa Bu. Sebenarnya masih bagus gitu. Ganti karena ada perkembangan teknologi, perkembangan ini ya tadi gadgetnya menjadi lebih bagus juga ada yang lebih baru lagi ada yang speknya lebih baru lagi begitu. Nah, yang paling berat sebetulnya ya tadi sudah masuk ke kecanduan gitu. Kecanduan gadgetnya itu sendiri ataupun kecanduan tadi konten yang tidak pas. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Nah, kalau misalnya nih kita sampai maksudnya kita sebagai orang tua itu perlu lihat apakah anak-anak kita itu sejauh mana penggunaannya gadget itu, apakah masih dalam batas yang sehat atau maksudnya tadi menggunakan untuk hal-hal yang positif atau sudah sampai bentuk kecanduan tadi. Nah, kita perlu lihat tanda-tandanya, Bu. Tanda-tanda kalau termasuk orang dewasa sebetulnya tidak hanya anak-anak ya. Kalau itu sudah sampai masuk ke arah kecanduan. Kita bisa melihat gejala-gejala yang perlu kita waspadai kalau dalam penggunaan gadget. Misalnya kalau kita melihat bahwa ada anak kita ataupun mungkin orang di sekitar kita, termasuk kita sendiri orang dewasa itu kalau ada gangguan kontrol dalam menggunakan gadget, artinya anak tersebut sudah tidak bisa mengontrol dirinya, jadi mau tidak mau harus menggunakan atau pengennya segera pakai gadget terus gitu. Kalau dilarang marah atau dilarang makan mungkin tadi ada yang punya tantrum misalnya gitu. Jadi kalau sudah seperti itu berarti sudah mulai ada tanda-tanda dia memang sudah ada kecanduan ada yang parah. Bisa disebut parah nggak? Nah, nanti kita lihat parah tidaknya itu sebenarnya tergantung berarti kan sejauh mana intensitas maupun juga frekuensinya ya. Kalau durasinya itu lama penggunaannya, kemudian frekuensinya harus sering dan dia tidak bisa lepas sama sekali, bahkan mungkin dia tidak bisa melakukan fungsi yang lain yang seharusnya dilakukan, dia akan menggunakan itu terus, itu juga sudah masuk dalam kategori yang parah tadi ya, seperti itu. Nah, itu tadi kita lihat sejauh mana orang itu atau anak itu bisa mengontrol atau tidak untuk lepas atau tidaknya dari gadget itu sendiri. Yang kedua, tanda-tanda yang lain adalah kalau kita melihat anak itu lebih memprioritaskan gadgetnya dibandingkan aktivitas lain yang seharusnya dia lakukan, dia kerjakan. Kan anak pun juga punya tugas-tugas ya, misalnya entah itu tugas sekolah ataupun tugas-tugas yang harus dia kerjakan, maksudnya meskipun dia tidak sekolah pun tetap ada hal-hal aktivitas yang seharusnya dia lakukan, misalnya bermain, memang kan tugasnya bermain lah anak gitu kan. Nah, bergerak gitu ya, atau berlatih ini untuk menstimulasi bahasa dan sebagainya. Nah, tapi dia justru lebih memprioritaskan gadgetnya dibandingkan misalnya aktivitas atau mengerjakan tugas sekolahnya, tugas di luar yang penggunaan gadget loh, maksudnya kan ada tugas sekolah yang juga menggunakan gadget. Nah,
Nah itu kita juga harus hati-hati. Kemudian tadi kalau kita melihat intensitasnya makin meningkat, waktu penggunaannya makin lama, terus juga frekuensinya makin sering, nah kita berarti harus juga waspada dan juga kita juga melihat konsekuensinya, dampaknya tadi sejauh mana kira-kira dia sudah mengeluh fisiknya seperti apa tadi ya, sunyinya kencang ya gitu begitu ya, Bu. kemudian matanya kok sakit gitu, itu ada banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu, jempolnya kram gitu. Nah itu juga kita perlu mewaspadai. Iya, betul. Kemudian nah kalau itu pola itu terus berpola hal-hal tersebut tadi berpola, kemudian juga akhirnya mengganggu aktivitas yang lain atau fungsi yang lain dalam keluarga misalnya, ketika dia harus misalnya seharusnya ngobrol dengan keluarga gitu, itu nggak ada waktu, atau kemudian termasuk rawat diri, harusnya mandi ya makan gitu ya. Betul itu. Harusnya mandi, harus nggak mau mandi, nanti generasi nanti mah ya. Nanti dulu mah ya. Kayaknya iya Ibu. Nah itu jadi harus, berarti itu sudah mulai ini. Jadi kalau sampai mengganggu fungsi yang lain begitu, termasuk fungsi pribadi tadi, termasuk fungsi pribadi antara lain misalnya rawat diri tadi ya. Kalau fungsi keluarga, bagaimana dia keterlibatan dalam aktivitas di keluarga seperti apa begitu. Kemudian fungsi sosial tadi, relasi dia dengan orang lain ada kepedulian atau tidak. Kalau sampai dia betul-betul nggak peduli sama orang lain, ya itu akan memang betul-betul akhirnya sudah mengganggu kan begitu. Kalau misalnya kita pamit, Dek mama pergi, jawabannya atau malah diem aja gitu kan. Karena terlalu asik gitu. Ya gitu. Nah kalau gadget pakai, apalagi yang pakai itu headset itu bisa juga mengganggu telinga itu, gangguan pendengaran bisa menjadi begitu. Sakit ya. Ya. Makanya sekarang dokter THT penuh Ibu. Dokter mata dan dokter THT. Nah, kemudian tadi fungsi yang lain termasuk di pendidikan, di sekolah gitu ya, ataupun area yang lainnya. Nah, dan yang jelas kalau itu berlangsung lebih dari 12 bulan, maksudnya selama 12 bulan paling tidak gitu. Kalau lebih dari itu ya berarti bisa dikatakan itu edik gitu ya, atau mengalami gangguan gitu. Jadi memang sebagai orang tua kita pun juga perlu aware, perlu sadar, perlu kepekaan terhadap anak-anak di sekitar anak-anak kita. Tapi kadang-kadang kitanya sebagai orang tua juga begitu gitu. Mungkin kitanya malah kita yang malah edik ya, yang nggak bisa lepas. Mau tidur aja dikeloni gitu ya HP-nya gitu ya. Bangun tidur langsung buka WA. Nah, ternyata butuh informasi juga kita. Jadi itu tadi kan tanda-tanda. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kecanduan, artinya memang itu sebetulnya kecanduan itu sebenarnya sudah gangguan psikologis ya, gangguan mental yang ditandai dengan dorongan untuk melakukan atau menggunakan, kalau ini terkait dengan gadget berarti menggunakan gadget secara terus-menerus ya, terus-menerus atau berjam-jam gitu ya, tanpa mempedulikan di luar sekitarnya aktivitas yang lain begitu, sehingga itu mengganggu keberfungsian dia, entah itu sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial begitu. Itu yang disebut sebagai, bahasa sederhananya, adiksi atau gangguan kecanduan begitu. Nah, yang jelas pasti akan berdampak tadi seperti sudah saya sampaikan, yang dampak negatifnya tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya harus ditolong, kita harus betul-betul membuat anak untuk menolong dia untuk melepaskan itu. Tapi sebetulnya sebelum sampai ke kecanduan, kita sebenarnya bisa melakukan beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk mengatasi atau meminimalkan jangan sampai anak kita itu mengalami kecanduan gadget. Karena kalau betul-betul melepaskan sama sekali itu memang tidak bisa. Kecuali memang kalau secara aturan itu kan memang usia 1 tahun ke bawah ya, bayi sampai bayi gitu ya, itu memang tidak disarankan untuk memegang gadget atau menggunakan gadget. Baru yang bisa menggunakan gadget itu kan usia 2 tahun sampai 5 tahun, itu pun dengan maksimum sekitar 1 jam di bawah pengawasan gitu ya, di bawah pengawasan. Nah, 6 tahun ke atas, anak-anak 6 tahun ke atas itu sekitar kurang lebih 2 jam per hari. Kalau tadi 1 jam per hari yang 2 sampai 5 tahun. Nah, 6 tahun ke atas itu sekitar 2 jam per hari, atau ada memang hari-hari tertentu, misalnya ada kesepakatan bersama, kalau libur boleh
2 sampai 3 jam misalnya begitu. Nah, itu jadi artinya sebetulnya kita sebagai orang tua juga harus tahu penggunaan gadget yang sehat itu kurang lebih jamnya seperti apa. Nah, sesuai aturan yang sudah ada tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita yang di bawah, kita lihat orang kita sebagai orang tua, anak di bawah 1 tahun ya jangan dipegangin gadget sebetulnya. Tapi sekarang ini juga kadang-kadang ada orang tua yang masih biar anteng. Nah, kadang-kadang orang tua itu menyerahkan tugasnya untuk mengasuh anak justru malah kepada gadget. Karena supaya dia melakukan hal yang lainnya kan begitu. Betul. Nah, kalau tadi bicara apa saja yang perlu kita lakukan sebagai orang tua supaya tadi jangan sampai terjadi persoalan-persoalan seperti yang ada di video itu juga gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, bicara dari hati ke hati kepada anak. Nah, seberapapun usia anak itu kan pasti sebetulnya bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Tidak dimarahi gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu lebih sering memarahi duluan gitu ya. Karena sudah capek. Orang tua sudah capek duluan. Betul. Bicara dari hati ke anak tentang tadi penggunaan gadget, tentang dampaknya gitu ya, tentang tentunya dengan hal yang sederhana. Apalagi kalau misalnya dia sudah mengeluhkan gitu ya. Mah, ini kok tengang ya, mataku. Kita ajak anak itu bicara tadi, Mas atau Mbak atau Dek gitu. Berapa lama tadi nontonnya misalnya gitu. Jadi nah itu yang bisa membuat tadi seperti yang Mas rasakan. Nah itu seperti itu bisa disampaikan begitu kepada itu anak. Berkomunikasi untuk anak yang berusia di atas batita. Ya. Kalau untuk yang batita bagaimana? Nah, sepanjang dia itu sudah bisa berbahasa, itu sebetulnya bisa diajak bicara, Ibu. Bisa diajak bicara tentunya dengan bahasanya ya, dengan bahasa yang sederhana, bahasa anak ya. Begitu ya. Gitu. Tetap bisa diajak ngobrol begitu. Nah, hal yang lain kita harus menghitung durasi anak, pemakaian anak. Kira-kira pemakaian anak itu berapa lama? Nah, kadang-kadang orang tua yang karena tugasnya juga banyak ya, jadi asal anak diam udah nggak ngerti berapa jam dia pegang HP-nya. Nah, kita perlu menghitung durasi penggunaan gadget tadi supaya tahu berarti dia sudah berlebih atau belum. Kalau tadi saya katakan 2 tahun sampai 5 tahun bisa menggunakan gadget kurang lebih 1 jam per hari maksimum. Maksimum itu dalam pengawasan ya, maksudnya dalam pengawasan tentunya. Nah, kalau lebih ya berarti sudah berlebih kan gitu ya. Kalau sudah berlebih kita bisa mengurangi, kita bisa tadi mengajak bicara karena kita tidak bisa menyetop langsung. Kita bisanya cuma mengurangi sedikit demi sedikit dengan cara biasanya memang pembuatan jadwal. Pembuatan jadwal. Misalnya kita buat jadwal tadi, oke, kalau hari sekolah misalnya 1 jam sehari di luar sekolah. Karena sekolah itu kadang-kadang juga menggunakan gadget juga kan gitu kan. Jadi tadi di luar tugasnya jadi di luar sekolah boleh pakai pegang gadget maksimum 1 jam. Atau bisa juga misalnya di luar, kalau hari sekolah nggak boleh sama sekali pegang, ya boleh. Itu tergantung kesepakatan bersama. Nah, kalau misalnya ada kesepakatan gitu, orang tua juga tinggal mengawasi dan juga mengontrol. Kalau misalnya anak melanggar ya berarti ada sesuatu. Jadi kita menggunakan mekanisme pemberian hadiah ataupun misalnya mengurang atau tidak jadi memberikan hadiah kalau dia misalnya melakukan pelanggaran. Begitu itu bisa dipakai. Atau mungkin juga kita bisa menggunakan pemanfaatan penggunaan gadget itu sebagai hadiah kalau dia mau melakukan apa yang berhasil melakukan ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya agak sulit anak untuk mengontrol waktunya, kita bisa pakai timer, Bu, untuk misalnya sudah berapa jam. Oke. Jadi dari HP itu atau dari gadget itu kita berikan timer, waktunya 2 jam, begitu bunyi alarmnya kring gitu. Itu berarti sudah tanda sudah harus berhenti, udah habis gitu ya. Nah, itu perlu disepakati bersama. Mungkin dengan suara gitu anak lebih tertib ya. Iya, hanya tahu. kita yang bicara. Iya. Jadi tahu. Kemudian kita di rumah itu juga perlu membuat area bebas HP. Maksudnya gini, Bu. Misalnya contohnya di ruang tidur, di kamar tidur. Kita tidak menggunakan HP atau tidak meletakkan HP
di tempat tidur misalnya gitu. Kok di tempat tidur di kasur kita. Kasur, oke. Atau mungkin di kamar tidur juga sehingga HP diletakkan di tempat di luar gitu. Atau misalnya juga kesepakatan bersama kalau pada saat makan di meja makan semua nggak boleh ada yang pakai HP, nggak boleh ada yang pegang HP. Itu jadi area bebas HP. Nah itu perlu disepakati juga karena seringkali banyak terjadi makan bersama kumpul gitu, tapi semua Matanya lihat HP. semua megang HP juga. Mulutnya Jadi kan dia akhirnya tidak konsentrasi pada makannya, tidak bisa padahal makan tuh juga bisa sebagai sarana untuk ngobrol bersama di meja makan. Nah, itu yang perlu disepakati kalau makan ya nggak usah pegang HP begitu. Tapi kita juga harus konsisten, orang tua juga nggak boleh, nggak boleh. itu kan anak yang sulit. Yang sulit itu begitu. Betul, Nah, Bu. kemudian apa lagi ya? Kalau kita perlu mencarikan aktivitas lain untuk anak-anak. Kadang-kadang mereka pakai HP di luar pembelajaran itu kan untuk mencari pemanfaatan waktu luang kan sebetulnya, untuk kesenangan, main game gitu. Nah, banyak orang kan kalau hanya memanfaatkan main gamenya itu anak-anak. Nah, kita carikan aktivitas lain yang untuk meningkatkan hobi anak-anak yang lain. Anak-anak distimulasi dengan stimulasi yang lain, misalnya kegiatan olahraga gitu ya, diajak berenang atau mungkin bulu tangkis ataupun futsal misalnya yang bergerak karena anak kan juga butuh bergerak. Begitu. Biar ototnya nggak kaku. Atau misalnya makan membuat masakan bersama. Kalau misalnya kita punya anak perempuan gitu ya. Laki-laki juga bisa diajak makan bersama juga sih gitu. Tidak harus perempuan. Nah itu artinya memberikan kegiatan yang lain yang anak ketahui untuk memanfaatkan waktu luang mereka dengan sesuatu yang menyenangkan, atau mungkin jalan-jalan naik gunung ya, atau kemana gitu ya, itu tapi tidak traveling tapi tidak membawa HP misalnya gitu. Nah itu sebagai cara untuk anak-anak bisa tahu ternyata mencari sesuatu yang menyenangkan tidak harus dari HP, dari game itu begitu. Nah yang jelas yang paling penting itu orang tua sebagai model, itu yang susah. Jadi kita jadi contoh. Jadi ketika aturan itu diberlakukan, ketika itu ya kita juga harus konsisten. Kadang-kadang kita, saya kan sebagai ini butuh informasi dari pakai pembenaran. Kayaknya pekerjaannya 24 jam harus ada HP-nya gitu. Nah, kita juga harus mengatur diri juga begitu, karena ketika kita aturan itu berlaku bagi anak, itu juga berlaku bagi kita. Kalau tidak, anak kan sama. Papa juga gitu, mama juga dengan alasan, papa kan kerja ya. Sama nanti anak juga akan punya alasan yang lain. Gitu. Jadi harus memang jadi model, harus jadi contoh. Akhirnya kembali ke kita. Betul. Intinya kita harus bisa memberi contoh. Nah, kalau ternyata memang misalnya masih sulit, ya, masih tetap anak itu justru edik ya, mau tidak mau kita meminta bantuan profesional, konselor atau psikolog gitu untuk mencoba mengatasi, harus ditangani secara bagaimana khusus penanganan, gitu ya. melakukan terapi gitu ya, melakukan modifikasi perilaku pada anak tersebut. Saya kira mungkin itu kalau terkait dengan untuk meminimalkan anak supaya tidak sampai mengalami edik gitu ya. Nah tadi ada video yang kalau misalnya anak itu tantrum gitu ya tadi ya, benar ya? Betul. Sudah ada jadwalnya gitu ya, sudah diambil ngamuk gitu ya. Nah kita sebagai orang tua itu juga ketika misalnya anak diambil HP-nya gitu dan itu marah gitu, kita sebagai orang tua juga yang pertama kali yang dilakukan adalah tenang. Biasanya orang tua itu akan jadi makin panik ya ketika melihat anak itu guling-guling atau kemudian istilahnya tantrum tadi ya. Yang jelas intinya kita malu. Ya betul, malu dilihat orang. Daripada malu ya sudah dikasihkan aja. Gitu. Nah kita kalau misalnya dia nangis ya diamkan aja selama tidak berbahaya, tidak misalnya tidak membahayakan. Jadi kita tetap tenang, kemudian kita ajak bicara, kenapa nak kamu menangis, kenapa kamu seperti itu, bicara dari hati ke hati. Nah seperti itu. Setelah tenang anak ini. Iya. Nah diajak bicara, karena sebetulnya anak itu melakukan perbuatan tadi
Kegiatan. bukan yang misalnya nangis guling-guling karena itu diambil, itu kan supaya kita mengikuti keinginannya dia. Oh, Nah kalau kita segera begitu dia nangis-nangis gitu karena kita malu atau kita nggak enak sama orang, ya, kita berikan aja ya, kita akhirnya besok akan diulang lagi ya. ya dia akan melakukan itu untuk mendapatkan keinginannya, karena begitu dia melakukan itu dia mendapatkan keinginannya. Betul, Nah betul. seringkali orang tua tidak menyadari bahwa anak sebetulnya tahu, anak juga pinter loh Bu. Pinter. Kalau aku Kayaknya nangis, pinter deh. aku nangis, orang tua apalagi nangis di depan teman-temannya mama nih, mama kan malu ya. Kalau Pasti saya berhasil. saya triknya. biasanya ketika ada keponakan saya itu minta sesuatu sama saya dengan nangis begitu, ya tak biarin aja, nangislah, oke silakan nangis, kenapa nangis gitu. Tak temenin wes nangisnya gitu. Mungkin orang menganggap kok tegel banget ya, sebetulnya bukan itu persoalannya. Kita justru mengajarkan pada anak bagaimana dia mengelola dirinya gitu. Kalau kita mengikuti apa kemauannya, itu sama saja sebenarnya dia belajar. Saya bisa mendapatkan keinginan saya dengan cara dia nangis keras-keras seperti itu, atau itu yang sebenarnya kita perlu juga tak ketahui. Kita tenang, kemudian kita ajak bicara. Kalau dia bilang saya mau ini, oke. Kalau mau itu nanti tadi kan sudah gitu ya. Cukup misalnya sudah ini juga waktunya sudah berlebih gitu ya. Ataupun meminta yang lain pun gitu. Itu kita bisa ajak bicara gitu. Nah, sambil kita juga mengalihkan ke hal yang lain. Aktivitas yang lain yang menarik, misalnya ini loh ada sesuatu yang menarik yang lain yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan. Ayo bareng mama yuk, gini yuk, mainan apa misalnya pasaran. Nah jadi sambil itu, tapi yang jangan, biasanya kita terbawa emosi juga, kita juga langsung marah-marah sama anak-anak. Tiba-tiba begitu ya. Anak-anak juga nggak, itu kemarahan kita tuh nggak akan menolong sebetulnya, tapi malah justru akan membawa dampak yang negatif pada anak. Makanya kita tenang, kita ajak bicara, kita alihkan dengan kegiatan yang lain yang lebih yang menyenangkan juga, sambil kita tetap membangun komunikasi dengan anak. Nah dengan begitu anak akan tahu, oh ternyata aku sebenarnya masih boleh loh pakai, nanti besok pagi masih boleh pakai HP tapi dalam jam tertentu. Nah ketika itu terus menerus dilakukan, anak akan belajar tahu pola tentang pendisiplinan tadi. Nah yang sering jadi persoalan karena orang tua akhirnya jadi kalah, dalam tanda petik kalah gitu ya, mengalah, nggak, karena daripada anaknya nangis kasihan dan sebagainya. Nah itu malah sebetulnya mendatangkan dampak buruk pada anak, menjerumuskan anak kita, gitu ya. Dalam tanda petik membunuh anak kita perlahan-lahan ke depan berikutnya, karena anak tidak belajar gitu. Itu sama dengan pembunuhan. Karena kita tidak mengajarkan sesuatu yang baik kan pada anak. Gitu. Wah, ternyata berbahaya sekali ya. Kalau digunakan dengan tidak benar, intinya begitu. Iya betul. Gitu. Jadi kalau itu digunakan dengan benar, dengan tujuan yang istilahnya positif, itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Namun apabila itu digunakan dengan salah, ya, semuanya jadi berantakan. Kalau saya bilang, kalau saya bilang ambiar Ibu. Ambiar. Iya betul. Jadi memang kita sebagai orang tua di zaman digital ini gitu ya. Tadi menjawab pertanyaan terakhir ya. Sikapnya harus seperti apa? Kita tidak mungkin juga harus melarang sama sekali. Dulu zaman mama saya dulu, mama nggak pakai HP gitu juga bisa kok gitu. Nah, anak-anak akan jawab, itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu, Mak. Nah, makanya kita perlu juga keterbukaan. Kita melihat bahwa sekarang ini dengan perkembangan zaman seperti ini, memang sangat tidak mungkin gitu ya, benar-benar istilahnya melarang, stop. Jadi kita perlu sebagai orang tua itu perlu kesadaran juga bahwa zaman berubah. Zaman kita dulu berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Nah, zaman yang berubah itu tantangannya juga berbeda. Tantangannya juga berubah. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan anak untuk menghadapi tantangan di zamannya. Nah, itu yang tidak selalu mudah, gitu, tidak selalu mudah. Jadi dengan begitu, nah kita ya intinya tadi pemahaman bahwa gadget itu juga menjadi sesuatu, sifatnya alat. Alat itu bisa kita manfaatkan secara positif, tapi juga bisa menjadikan hal negatif kalau kita tidak berhati-hati. Nah, pemahaman itu perlu kita sadari. Nah, selain itu juga kita tetap tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tadi perlu ada jadwal, pengaturan dan sebagainya begitu ya.
istilahnya kepekaan kita terhadap situasi yang ada di dalam kehidupan keluarga kita seperti apa. Dan yang jelas sebetulnya apa ya, nilai-nilai yang ada dalam keluarga itu apa yang perlu kita, yang nantinya sebetulnya kita berikan kepada anak, bisa melalui gadget ataupun melalui yang lainnya. Nah, salah satunya kita juga tetap mengajarkan pada anak untuk belajar menghargai proses. Karena kalau tidak nanti hati-hati, karena sekarang zaman makin cepat kan ya, anak pengennya ya ada banyak pilihan yang enak gitu kan. Semuanya maunya instan. Maunya instan gitu ya. Kita menghargai pentingnya proses dan setia dengan proses, bukan hanya hasil saja. Jadi kita pun perlu menghargai, mengapresiasi sesedikit anak itu sudah berproses, kita perlu mengapresiasi pada anak, supaya anak juga tahu, oh ternyata saya sudah dihargai loh, diapresiasi, diperhatikan. Betul. Ya, yang penting tadi kita tetap tadi membangun relasi di dalam keluarga kita, dan juga memanfaatkan gadget sebagai alat, bukan sebagai tuan. Saya kira mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa. Banyak sekali yang sudah saya terima, yang sudah masuk ke sini, Bu. Semoga nanti bisa kita gunakan sebagai acuan kita, nggih. Ibu, terima kasih atas segala penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Kiranya tayangan ini bermanfaat untuk kami sebagai orang tua dan anak-anak. Oke, sama-sama Ibu. Kami atas nama Komisi Anak-anak dan seluruh jemaat GKJ Samirono Baru Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di tempat ini dalam acara ini. Baik, sama-sama Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikian akhir dari acara Aku Suka Menuturkan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ratih Wulandari, selaku host, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam membawakan acara ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.